Polres Cianjur menggelar konferensi pers pengungkapan kasus pencurian kendaraan bermotor curanmor di 22 TKP di wilayah hukum Polres Cianjur. Konferensi pers tersebut berlangsung di Aula Primkopol Polres Cianjur dan dipimpin oleh Kapolres Cianjur AKBP Rohman Yongki Dilata, SIK, MSI/MH, Selasa tanggal 10 September tahun 2024. Kapolres Cianjur menyampaikan, Satreskrim Polres Cianjur berhasil mengamankan 4 pelaku berinisial AS39 yang berperan sebagai pemantau situasi, RS22 yang berperan pemantau situasi, L30 yang berperan sebagai eksekutor dan R26 yang berperan sebagai penadah. 2 pelaku kami tindak tegas, kemudian 1 pelaku sebagai penadah juga kami tangkap. Tentunya ini terus kami lakukan pengembangan di mana dari 22 laporan polisi ini tentunya sudah ada titik terang dan Satreskrim akan terus melakukan pengembangan. Ucap Kapolres Cianjur. Kapolres Cianjur menjelaskan, untuk modus yang dilakukan dengan cara para pelaku merusak kunci gembok pagar dan merusak kunci kontak kendaraan dengan alat kunci letter T dan mata kunci atau kunci Aztek. Barang bukti yang berhasil kami sita diantaranya 2 mata kunci Aztek, 1 kunci letter T, 2 mata kunci Aztek untuk gembok, 1 magnet pembuka tutup kunci motor, 1 buah gembok, 1 unit kendaraan merek Honda Vario, 2 unit kendaraan Honda Beat dan 1 unit kendaraan Honda Scoopy. Jelas Kapolres Cianjur, ketiga pelaku pencurian dikenakan pasal 363 ayat 2 KUHP dan pasal 480 ayat 1 KUHP untuk pelaku penadah dengan ancaman pidana penjara, pelaku pencurian paling lama 9 tahun dan pelaku penadah paling lama 4 tahun. Dalam kesempatan tersebut, Polres Cianjur juga menghadirkan korban curanmor tersebut untuk diserahkan kembali unit kendaraan motor yang telah dicuri kepada para korban, tentunya dengan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Kapolres Cianjur menghimbau kepada seluruh masyarakat agar berhati-hati dalam menjaga kendaraan masing-masing serta memasang kunci ganda pada kendaraan dan memastikan semua akses keluarnya kendaraan terkunci rapat. Reporter Arya TV Dian Nurdiani Arya Didal melaporkan. Tentunya ini terus kita lakukan pengembangan di seluruh laporan yang ada. Ini akan kita kembangkan terus, di mana dari 22 laporan polisi ini tentunya sudah ada titik terang dan Satreskrim terus akan melakukan pengembangan. Untuk TKP tadi sudah saya sampaikan bahwa di 22 TKP dengan berbagai waktu, jam. Namun demikian untuk modus yang dilakukan itu dengan cara merusak kunci kontak, ada juga yang merusak gembok pagar dengan menggunakan alat yang sudah dipersiapkan atau biasa kita sebut kunci T. Dan barang bukti yang berhasil kita sita ada 2 buah mata kunci, 1 buah kunci letter T, kemudian ada juga 2 buah kunci astak tembok, 1 buah magnet pembuka tutup kunci motor, 1 buah gembok, 1 unit R2 merek Honda Vario, 1 unit R2 merek Honda Beat, 1 unit R2 merek Honda Beat Reva warna putih, jadi ada, dan yang terakhir 1 unit Honda Scoopy. Pasal yang kita kenakan kepada para pelaku ini pasal 363 ayat 2 KUH pidana. Pelaku sebagai penadah kita kenakan pasal 480 ayat 1 KUH pidana dengan ancaman paling lama 9 tahun dan pelaku pertolongan jahat atau pada paling lama 4 tahun. Untuk barang bukti sudah kita hadirkan sebagian, nanti akan kita tunjukkan, dan kami juga menghadirkan dari korban. Tentunya nanti kami akan serahkan beberapa unit kendaraan yang sudah jelas kepemilikannya dan tentunya didukung dengan bukti kepemilikan, nanti akan kita hadirkan. Ini yang bisa saya sampaikan kepada seluruh rekan-rekan media.
tentunya sekali lagi saya mengimbau kepada seluruh masyarakat agar berhati-hati, menjaga kendaraan masing-masing atau menjaga lingkungan masing-masing. Dan tentunya kendaraan juga kami mengimbau untuk dipasang kunci ganda dan dipastikan semua akses pintu dan kendaraan terkunci rapat. Sementara itu rekan-rekan yang bisa saya sampaikan untuk nanti bisa kita sampaikan di perkara yang pertama. Barangkali untuk yang pertama ada pertanyaan ini. Dari hasil keterangan dari pelaku berbagai macam. Namun untuk lebih jelasnya Pak Kasat Reskrim saya beri kesempatan untuk menjelaskan. Cek. Jadi dapat kami jelaskan pelaku yang sudah kami tangkap ada 4 orang. Tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Kapolres bahwa 2 orang ini adalah eksekutor utama, di mana 2 orang ini kita lakukan tindakan tegas karena berusaha melawan petugas. Kemudian yang perlu kami perjelas dalam hal ini, mulai dari kejadian di bulan Juni 2024 sampai dengan bulan September saat ini, sebagian besar kejadian-kejadian curanmor yang ada di wilayah hukum Polres Cianjur, mereka lah pelakunya. Nah, alhamdulillah kemarin dari tim Satreskrim berhasil mengamankan pelaku ini karena cukup meresahkan. Sebagian besar dari curanmor yang terjadi di wilayah Cianjur adalah yang sudah kami amankan di belakang ini. Sehingga kita tidak segan-segan sudah melakukan tindakan tegas, dan modus-modus yang dilakukan oleh tersangka berbagai macam. Ada yang merusak gembok, kemudian memantau situasi terlebih dahulu, memantau tempat kejadian perkara yang mau dicuri dan seterusnya. Sehingga terkait 4 tersangka ini memang sudah ahli dalam bidangnya. Dalam hal ini adalah pencurian curanmor. Untuk pemasarannya tentunya ada di wilayah hukum Polres Cianjur dan di luar. Ini sedang kita kembangkan, dan karena memang ada beberapa modus, baik dijual secara online, kemudian melalui media-media sosial, dan yang tentunya saling tidak mengenal. Dan ini tetap kita dalami dan akan kita kejar sampai ke penada terakhir. Bang, izin bang, ini apa maksudnya yang viral itu bang? Orangnya yang sempat terekam CCTV dan viral. Bukan, ini yang kemarin viral itu sedang kita dalami juga. Itu mungkin ada kelompok-kelompok lain. Memang harus kita sampaikan juga bahwa memang pelaku curanmor ini memang ada beberapa kelompok dan ada beberapa orang yang bermain di Cianjur. Tapi yang sudah berhasil kita ungkap untuk saat ini adalah yang bersangkutan. Artinya ini masuk dalam kategori komplotan gitu. Komplotan. Ada residivis. Residivis ya. Disampaikan ada yang berupa langsung, ada yang online, ya, melalui aplikasi medsos yang saat ini sudah ada, ya. Dan penjualan ini yang bersangkutan tentunya dengan harga yang tidak masuk akal. Yang penting barang cepat laku. Dan saya mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak tergiur dengan motor-motor yang berharga murah. Ya, sekali lagi agar tidak tergiur dengan kendaraan roda 2, roda 4, ya, dan seterusnya yang berharga murah dan tidak masuk akal. Apalagi kalau ditanya kelengkapan surat kendaraannya tidak ada sama sekali. Nah, ini patut dicurigai. Apabila menemukan, jangan segan-segan laporkan, pasti akan kami tangkap. Ya, sekali lagi pasti akan kami tangkap. Dan untuk komplotan tadi yang sudah disampaikan bahwa untuk seluruh kelompok atau pelaku-pelaku ini, komplotan ini sudah kita petakan dan tinggal menunggu waktu, ini akan datang. Dan tentunya kami Polres Cianjur tidak segan-segan untuk menindak tegas. Ya, yang di depan sudah ada kita kasih bukti.
karena yang bersangkutan melawan petugas, tentunya kita tidak segan-segan untuk melakukan tindakan tegas. Ya, itu. Ya.